Halo, kembali lagi di channel YouTube Bimbel Star 8 ya. Nah, di video kali ini kita akan coba sharing untuk ujian di Poltekkes. Nah, bagi adik kami, silakan di-subscribe channel Bimbel Star 8. Mudah-mudahan nih bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya subscribe. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Nah, ini soal pertama kita. Nah, nanti ada di sini soalnya, bisa kita lihat soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Oke, kita bahas dulu dari soal yang pertama ya. Nah, ini adalah soal tentang eh, fungsi eksponen atau persamaan eksponen lah tepatnya ya. Nah, jadi di sini adik-adik kita lebih jelaskan detail. Nah, pertama, jika 4 pangkat 3 dikurang X sama dengan 256, maka nilai dari X pangkat 5 adalah min 32 minus 1 min 1/32 1/32. Nah, baik, kita akan coba jawab ya. Nah, di sini kita lihat untuk konsep yang pertama, ingat bahwasannya A di pangkat M sama dengan A pangkat N misalnya, maka M pasti sama dengan nilai dari N-nya kalau basisnya sama. Nah, dalam hal ini 4 pangkat 3 dikurang X itu sama dengan 256. Nah, 256 itu adalah sekitar 4 pangkat 4 ya. Karena 4 pangkat 2 itu adalah 16 kali 4, 64 kali 4 lagi, ya 256. Jadi di sini 4 pangkat 3 dikurang X ini sama dengan 4 pangkat 4. Nah, basisnya sama, yaitu sama-sama 4. Berarti tentunya pangkatnya sama. 3 minus X sama dengan 4. Berarti min X sama dengan 4 minus 3. Min X sama dengan 1. Maka X-nya adalah min 1 gitu ya. Jadi X-nya dapat kita lihat di sini adalah minus 1. Nah, pertanyaannya apa? X pangkat 5 berapa katanya. Jadi gampang aja kan. Minus 1 pangkat 5 adalah, nah ingat adik-adik, negatif dipangkatkan genap itu adalah pasti positif. Tapi negatif dipangkat ganjil itu pasti negatif. Jadi negatif 1 ya. Jadi jawabannya adalah negatif 1. Nah, di sini kita pilih jawabannya adalah yang B. Oke, nah itu ya penyelesaiannya, Dedik. Mudah-mudahan bisa nih. Oke, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Oke, soal nomor 2 kita di sini ada operasi hitung ya. Nah, didefinisikan operasi titik bulat seperti ini pada bilangan ini dia nih. Ya kan? Operasi yang ini adalah operasi apa namanya? Pada bilangan bulat A dan B sebagai berikut. A bundar B sama dengan 2AB plus A plus 4B plus 2. Nilai dari 3 bundar buka kurung 5 bundar 2 tutup kurung adalah 335, 352, 355, 356, 365. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, kita lihat di sini A bundar B sama dengan 2AB plus A plus 4B plus 2. Jadi gitu. Jadi kalau 3 bundar 5 bundar 2, maka yang kita kerjakan dulu tentunya adalah pertama kita kerjakan 5 bundar 2. Nah, ikuti ini, berarti ini A-nya kan? Ini A, ini B. Jadinya 2 kali 5 kali 2 plus 5 plus 4 kali 2 plus 2. Nah, ini jadi berapa? 25
82. Hasilnya adalah 35. Nah, itu dia untuk penyelesaiannya untuk 5 bintang 2. Nah, sekarang soalnya menjadi apa? Yang kedua jadi 3 bundar 35. Nah, itu dia. Sama dengan 2 kali 3 kali 35 plus 3 plus 4 kali 35 plus 2. Nah, 2 kali 35 itu 70 kali 3 210 plus 3 plus 4 kali 35 berarti 140 plus 2. Jadi 210 tambah 140 berarti 350 tambah 5. Jadi 355. Maka jawabannya adalah option C gitu ya. Oke, bisa adik-adik ya. Untuk soal nomor 2-nya gampang nih ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya ya. Oke, soal nomor 3 mengenai fungsi komposisi ya. Jika G 2x tambah 5 adalah 6x tambah 3, maka F komposisi Gx dan F posisi adalah x kuadrat kurang 8x tambah 11, maka F6 3, 2, 1, minus 1. Nah, oke, baik adik-adik, kita lihat G 2x plus 5 itu sama dengan 6x plus 3. Nah, F komposisi Gx di sini adalah x kuadrat kurang 8x plus 11. Nah, dia nanya berapakah F6-nya gitu. Jadi yang pertama kita ingat F komposisi Gx adalah Fgx gitu ya. Sama dengan x kuadrat kurang 8x tambah 11. Nah, ternyata di sini yang adalah G 2x tambah 5. Nah, berarti belum dapat Gx-nya gitu kan. Jadi G 2x tambah 5 itu adalah 6x ditambah 3. Jadi berarti kan kita harus cari berapa x-nya gitu ya. Nah, jadi G 2x tambah 5. Nah, di sini boleh kita buat gini, boleh juga pakai inverse, tapi nggak apa-apa, gini aja, 2x tambah 5 letakkan. Nah, di sini kan tertulis 6, berarti ini kita kali 3. 3 kali 2, 6, benar sudah. 3 kali 5 kan 15, di sini 3, berarti kita kurangi 12. Sehingga ini jadi Gx, ini jadi 3x kurang 12, itulah Gx-nya. Nah, berarti ini jadinya apa? Fgx tadi 3x kurang 12 sama dengan x kuadrat kurang 8x plus 11. Nah, pertanyaannya apa tadi? F6. Nah, jadi supaya ini F6 berarti ini kan logikanya gini. Supaya ini jadi F6 berarti 3x kurang 12 itu harus bernilai 6. Jadi berarti 3x sama dengan 18, berarti x-nya adalah 6. Jadi seperti itu dia. Ya kan? Supaya dia bernilai 6 berarti harus x-nya 6. Nah, berarti kalau gitu F6 itu sama dengan 6 pangkat 2 substitusi kurang 8 kali 6 plus 11. 36 dikurang 48 tambah 11. 47 kurang 48 hasilnya negatif 1. Jadi jawabannya adalah option E ya. Nah, itu ya adik-adik ya untuk soal nomor 3, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, di soal nomor 4 ya. Diketahui fx kurang 1 kuadrat sama dengan 2fx tambah 10. Fx-nya adalah 5x kurang 3, akar-akarnya x1 kali x1 dan x2, yang ditanya adalah hasil kali akar-akar persamaan. Ada 1,2, 1,5, 1,8, 2,4, 3,6. Oke, baik, kita lihat. Nah, di sini fx-nya adalah 5x minus 3 gitu kan. Nah, fx kurang 1 dikuadratkan itu sama dengan 2fx plus 10 ya, plus 10. Jadi fx kurang 1, kita lihat, tarik dulu fx kurang 1-nya, jadinya 5 kali x kurang 1 kurang 3. 5x kurang 5 kurang 3, 5x kurang 8, itulah fx kurang 1 gitu ya. Nah,
Jadi berarti fx kurang 1 kuadrat tinggal kita ganti aja nih. 5x kurang 8 kuadrat sama dengan 2 kali fx-nya mana? 5x kurang 3 tambah 10. Nah ini kan 25x kuadrat dikurang 2 kali 5 10 kali min 8 80x tambah 64 sama dengan 10x kurang 6 tambah 10. Jadi 25x kuadrat min 80 kurang 10 jadi min 90 ya. Baru 64 ditambah dikurang 10 jadi 54 sama dengan 0. Jadi ini dia untuk apa namanya? Untuk persamaan kuadratnya. Jadi x1 x2. Nah, pertanyaannya adalah hasil kali. Dari sini kan A-nya 25, B-nya min 10, min 90, C-nya 54. Jadi untuk hasil kali kan berarti x1 kali x2, berarti C dibagi A. 54 dibagi 25. Nah, coba. 54 dibagi 25 berarti 2,4 ya. 2,4. 2,4 berarti 54 4 kali 50 kan 34 40. Oke, jadi 54 dibagi 25 salah ya, 2,1 harusnya ya. Ini 2,1 nih. Jadi berarti di sini jawabannya nggak ada nih ya. Jadi jawabannya 2,1. Oke. Nah, kira-kira itu bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya ya. Nah, di sini kita lihat diketahui himpunan S yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 10. Jendaya memilih 4 bilangan dari himpunan S. Peluang penjumlahan keempat bilangan tersebut adalah bilangan genap adalah 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5. Nah, jadi yang pertama kita lihat di sini kita pahami katanya peluangnya jumlah keempat bilangan itu adalah bilangan genap. Nah, itu ya. Jadi A yang diminta itu adalah 4 bilangan jumlahnya genap gitu ya, bukan bilangannya itu yang 4-nya genap. Jadi syaratnya dia bilangan genap bisa misalnya tidak, artinya apa? Semua genap itu bisa. Kalau misalnya semua genap yang 4-4-nya itu berarti bisa, artinya genap tambah genap gitu ya. Tambah genap itu bisa jadi genap. Baru yang berikutnya 2 ganjil plus 2 genap itu bisa. Nah, 2 ganjil 2 genap. Kemudian yang berikutnya 4-nya ganjil gitu, 4-nya ganjil. Jadi semuanya ganjil, ganjil tambah ganjil tambah ganjil jadi genap juga. Nah, jadi kalau kita lihat kan di sini ada S-nya tadi adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10. Nah, kalau misalnya ganjil kan ada berapa nih? Ganjil berarti 1, 3, 5. Berarti hanya 3. Nah, berarti 4 ganjil di sini berarti tidak mungkin lagi dipakai ini. Nah, kalau misalnya dia genap pun, genap berarti 2, 6, 10. Nah, ada 3 juga, berarti ini jelas salah nih. Nah, jadi artinya yang bisa hanya ketika 2 ganjil dan 2 genap. Jadi dapat dibuat dari sini berarti banyaknya 2 ganjil dan 2 genap itu bisa dicari dengan apa? Kombinasi 2 dari berapa tuh? 2 dari 4 ya. 2 dari 4. Nah, kalau 2 dari 4 2 dari 3 ya. Karena ganjilnya ada 3. Kemudian yang genapnya juga ada 3, berarti 2 dari 3. Berarti jadinya kalau 2 dari 3 berarti 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Nah, ini sama kan? Per 2 faktorial kali 1 faktorial. Berarti jawabannya 3 kali 3, 9. Nah, sedangkan ruang sampelnya adalah kombinasi karena 4 yang mau dipilih dari yang tersedia 6 ya.
yang 6, berarti jadinya 6 faktorial per 4 faktorial. Di sini 6 kurang 4 faktorial. 6 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial 2 kali 1. Jadi ini coret. 6 kali 5 30 bagi 2 berarti 15. Sehingga peluangnya adalah 9 per 15. Sama-sama bagi 3 berarti 3 per 5. Jadi jawabannya adik-adik bisa kita lihat di sini adalah option C. Oke, terima kasih. Dukung terus channel YouTube Bim Bestari. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan semoga sukses buat kalian semua. Terima kasih.